Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita melanjutkan materi untuk pertemuan yang ke-10. Kita membahas tentang statistik yang inferensial. Jadi dua pertemuan yang kemarin untuk yang analisis data yang pertemuan 9 dan 10 ini kita hanya menjelaskan beberapa teoristis saja. Nah, untuk hitung-hitungannya nanti kita akan mulai pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk statistik yang inferensial ini seperti yang sudah saya pernah sampaikan bahwa ini adalah tindakan yang merupakan lanjutan dari statistik yang deskriptif. Nah, di sini kita mulai melakukan hipotesis, peramalan, nanti sampai ke pengumpulan data. Nah, tahapan umum di dalam statistik inferensial ini ada beberapa istilah yang nanti pasti kalian temui pada saat hitung-hitungan nanti ya. Jadi istilah ini yang akan kita temukan untuk melakukan tahapan-tahapan dari statistik yang inferensial. Nah, yang pertama ada yang namanya kita nanti menemukan hipotesis nol, kemudian hipotesis alternatif. Jadi ada nanti istilah H0, kemudian ada A gitu ya, atau H1. Nah, hipotesis nol ini merupakan hipotesis awal biasanya. Jadi ada yang nanti kita buat sebuah hipotesis awal, notasinya adalah H0, kemudian kebalikan dari hipotesis nol itu ada namanya hipotesis alternatif atau nanti notasinya itu HA atau H1 gitu ya. Kemudian nanti juga kalian menemukan istilah yang namanya statistik hitung atau statistik uji ya. Nanti ada juga kalian dapatkan kita akan menggunakan sebuah tabel, ada nanti tabel Z, T, dan lain sebagainya, dan ada lagi statistik hitung yang lain. Nah, ini juga kita akan sampaikan. Kemudian nanti terakhir itu akan mengambil keputusan sesuai hasil. Jadi nanti setelah kita hitung-hitung, baru nanti kita mendapatkan sebuah hasil, dan hasil itu yang akan kita ambil sebagai kesimpulan atau keputusan. Kemudian, nah di sini di slide ini ada beberapa definisi ya dari hipotesis. Ini saya next saja. Nah, mind map dari sebuah hipotesis. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah hipotesis, itu sebenarnya arahnya bisa kemana saja ya, tergantung kita mau ngapain. Jadi mind map-nya, kalau kita mencari berdasarkan konsep ya, kita cari berdasarkan konsep, nanti ada yang berbentuk hipo, ada yang berbentuk tesis ya. Kalau kita sudah mendapatkan berbentuk tesisnya, itu akhirnya nanti akan menjadi teori. Tapi kalau hanya sebuah hipotesis hipo biasa saja, kita tidak menemukan sebuah teori yang baru gitu. Nah, kalau berdasarkan jenis hipotesis tadi ada dua, tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya H0, kemudian ada yang namanya H atau hipotesis yang alternatif. Sebenarnya dua buah ini adalah suatu kebalikan ya. Jadi kalau misalnya hipotesis awal itu benar, berarti hipotesis alternatifnya adalah salah. Jadi dua buah ini adalah dua hal yang kebalikan. Kemudian kalau berdasarkan prosedur dari sebuah hipotesis ini, kita bisa mendapatkan sebuah formula hipotesisnya, kemudian ada yang taraf nyatanya, kemudian ada kriteria pengujian sampai ke uji statistik, baru ke kesimpulan. Nah, ini untuk prosedur dalam kalau kita mendapatkan sebuah hipotesis ya, ini sudah kita uji sampai mendapatkan kesimpulan. Kemudian kalau berdasarkan arah ujinya, hipotesis ini ada dua arah ya, jadi ada yang satu arah, ada yang dua arah. Kalau berdasarkan rumusan, dalam hipotesis ini ada yang berbentuk deskriptif, ada yang komparatif, ada yang korelasi. Jadi di sini ada yang deskripsikan, kemudian ada yang mengkomparasi itu membandingkan, kalau korelasi ini menghubungkan, jadi ada asosiatif. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk kesalahan, dalam sebuah hipotesis itu ada yang hipotesis yang diterima, ada yang ditolak ya. Yang diterima ini pun kita akan arahkan lagi apakah kalau kita terima ini dia benar atau salah, atau kalau misalnya ditolak arahnya itu dia benar atau salah, seperti itu. Nah, dari yang mind map tadi ini ada penjelasan dari masing-masing arah ya. Nah, kalau yang arah uji dulu yang akan kita bahas. Nah, kalau untuk arah ujinya seperti yang saya bilang tadi ada pada hipotesis ada arah uji,
Arah ujinya ada dua, ada yang dua arah. Kalau bentuknya dua arah, itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi awalnya dia adalah distribusi normal, kurva normal seperti ini. Kenapa disebut dua arah? Karena ada dua titik di sini. Ya, di sini arah pertama, di sini arah kedua. Yang diarsir ini adalah daerah penolakan H0-nya. Sebelah sini juga ada arah yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Ini maksudnya untuk arah uji yang dua arah. Tapi untuk yang satu arah, bentuk kurva normalnya seperti ini. Ya, ada yang di sebelah kiri, ada juga untuk uji arah yang sebelah kanan. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara arah uji yang dua arah berarti bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang satu arah berarti antara di kiri atau arah yang sebelah kanan, gitu ya. Nah, ini juga nanti kita akan mengenal yang namanya tabel F, ada T, ada juga tabel Z. Ya. Kemudian untuk yang jenis ya, jenis tadi ada dua, ada H0, kemudian ada HA atau hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Nah, ini ada beberapa penjelasan juga. Jadi untuk jenis hipotesis, sekali lagi itu ada dua. Garis besarnya, ini adalah dua hal yang berlawanan misalnya. Ya. Jadi dua hal yang berlawanan. Kalau misalnya di sini tidak terdapat pengaruh, misalnya di nol, berarti yang di alternatif adalah terdapat pengaruh. Ya. Jadi dua hal yang kebalikan. Gitu. Ya. Kemudian untuk menguji. Nah, ini sama seperti yang ini ya, untuk yang arah tadi. Jadi dua arah tadi, ada yang namanya hipotesis direksional, kemudian ada yang namanya unidireksional. Gitu. Untuk klasifikasinya, untuk yang direksional atau satu arah, biasanya dia menggunakan pernyataan lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Kemudian ada nilai yang positif atau yang negatif, itu yang satu arah. Tapi kalau untuk yang dua arah atau hipotesis yang direksional, biasanya menggunakan pernyataan sama dengan ya atau tidak sama dengan gitu. Kemudian, nah ini untuk bagian yang sebelah sini tadi. Rumusan ya. Rumusan dari hipotesis ada deskriptif, komparatif, dan korelasi. Nah, kita lihat bedanya. Nah, kalau hipotesis deskriptif ini, kita lihat di contoh ya. Jadi di sini ada 3 pola misalnya. Efisiensi biaya PTX paling rendah sebesar 80% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Atau daya tahan auditor dalam melakukan pekerjaan tidak lebih dari 5 jam per harinya. Jadi ini merupakan hipotesis ya. Hipotesis yang deskriptif, dia menjelaskan sebuah permasalahan, kemudian nanti diambilkan kesimpulan. Ini sama seperti kita mengenal statistik yang deskriptif ya. Nah, kalau komparatif ini lebih daripada membandingkan. Jadi dia membandingkan dari beberapa variabel, itu dia bandingkan. Misalnya, pembebanan BOP dengan metode ABC lebih baik dibanding dengan metode konvensional. Jadi dia membandingkan dua buah metode. Itu namanya hipotesis yang komparatif. Kemudian kualitas hasil auditor yang berpendidikan tinggi, yang berpendidikan luar negeri lebih baik daripada auditor yang berpendidikan dalam negeri. Nah, ini juga dia mengkomparatif atau membandingkan dua buah variabel, di mana dia membandingkan auditor yang berpendidikan di luar negeri dengan yang di dalam negeri itu. Ini hipotesis yang komparatif. Kemudian yang asosiatif. Nah, kalau asosiatif ini lebih daripada hubungan ya. Misalnya dalam sebuah pengaruh. Nilai tambah ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Jadi dia maksudnya menghubung-hubungkan antara nilai ekonomi dengan harga saham. Ya, nilai tambah ekonomi dengan harga saham apakah berpengaruh atau ada hubungan atau tidak gitu. Nah, jadi di sini untuk klasifikasi dari
rumusan untuk hipotesis itu ada 3, ada yang deskriptif, ada yang komparatif, ada yang asosiatif. Kalau deskriptif itu hanya merupakan sebuah gambaran dari sebuah permasalahan, kemudian mengambil kesimpulan. Kalau komparatif ini lebih daripada membandingkan dari dua variabel atau permasalahan. Dia di sini kepada contoh dia membandingkan antara metode yang pertama dengan metode yang kedua, mana yang lebih baik. Kalau asosiatif itu dia saling berhubungan ya atau pengaruh. Misalnya di sini apakah nilai tambah ekonomi itu ada hubungan dengan harga saham. Nah, ini untuk yang asosiatif. Kemudian kita lanjut di sini ada tabel dari pengujian hipotesis. Jadi maksudnya adalah tabel ini yang biasa kita pakai sebagai acuan. Jadi mana uji hipotesis yang cocok untuk penelitian atau sampel yang kita pakai. Nah, di sini kalau kita lihat dia terbagi dari 2. Ada yang warna putih biasa ya. Kemudian ada yang warna merah bata ya. Nah, di sini dia terbagi 2 karena ada 2 macam, ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Nah, untuk yang parametrik itu data yang kita pakai adalah yang interval dan rasio. Ya, jadi yang di bagian bawah ini adalah yang termasuk parametrik. Tapi untuk yang non parametrik, skala atau data yang kita pakai adalah nominal dan ordinal. Kemudian untuk bentuk hipotesisnya dia terbagi lagi menjadi 3, ya ada yang deskriptif, ada yang komparatif terbagi 2, kemudian ada yang asosiatif. Nah untuk yang deskriptif ini, di sini perbedaannya pada pencarian sampel ya, di mana sampel di sini dia akan semakin kerucut. Nah untuk yang deskriptif ini kita menggunakan sampel yang secara umum. Misalnya saya mau meneliti minat belajar mahasiswa FTI. Ya, mahasiswa FTI. Nah, mahasiswa FTI ini kan umum. Jadi semua responden itu kita pakai tanpa memandang apakah dia kelas pagi, apakah dia kelas malam, atau non-rek, atau laki-laki atau perempuan. Nah, itu tidak kita batasi ya. Jadi secara umum kita pakai. Nah, di sini kita lihat juga data apa yang mau kita ambil ya. Kalau misalnya data yang kita ambil itu bentuknya nominal, berarti hipotesis yang kita pakai adalah binomial ya. Kemudian kalau misalnya datanya adalah ordinal berarti rantes. Kalau misalnya datanya interval atau rasio berarti hipotesis yang kita pakai ujinya adalah t-test seperti itu. Nah, kalau yang komparatif yang 2 sampel ini maksudnya dari yang umum tadi itu kita kerucutkan ya. 2 sampel berarti saya mau bagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi saya mau uji apakah minat belajar dari 2 sampel laki-laki dan perempuan itu berbeda misalnya. Nah, ini kita uji. Jadi 2 sampel atau 2 variabel yang kita ambil. Nah, di sini dia terbagi lagi, ada yang related, ada yang independent. Related ini maksudnya adalah sampel yang sama ya, sampel yang sama. Kalau yang independen itu sampelnya berbeda. Nah, maksudnya yang sama ini adalah jadi related ini kita mau menguji apakah sebelum dan sesudah ya. Jadi kita menguji sebelum dan sesudah dari sampel yang ada gitu. Nah, kalau independen ini orangnya berbeda. Jadi orangnya baru lagi. Ya, jadi tidak sebelum dan sesudah tapi kelas A, kelas B, kelas C misalnya. Nah, ini yang independen. Nah, kalau misalnya datanya adalah ordinal untuk yang related berarti yang ini kita pakai. Tapi kalau misalnya interval atau rasio untuk yang independen misalnya berarti kita ambil yang t-test seperti itu ya. Nah, kemudian yang lebih daripada 2 untuk yang komparatif yang lebih daripada 2. Nah, ini kita kerucutkan lagi ya. Jadi dia semakin jauh dia akan semakin kerucut ya. Kalau yang tadi laki-laki dan perempuan misalnya. Tapi kalau yang lebih daripada 2 sampel ini kita bagi lagi berdasarkan suku misalnya ya. Ada yang suku Jawa, Kalimantan misalnya, atau ada yang Sunda misalnya. Nah, itu kita bagi lagi. Jadi dia lebih daripada 2 variabel. Kita kerucutkan lagi. Nah, di mana ini ada 2 lagi. Ada yang related, ada yang independen. Apakah orangnya sama? Kalau orangnya sama, berarti kita pakai related. Kalau orangnya berbeda, berarti kita pakai yang independen.
Kemudian yang asosiatif. Asosiatif itu adalah hubungannya ya. Misalnya kalau kita mencari hubungan antara dua buah permasalahan ya. Apakah ada pengaruh atau tidak gitu. Kalau misalnya datanya nominal berarti pakai yang ini, kontingensi. Kalau misalnya pakai yang ordinal berarti yang Spearman rank atau Kendall Tau gitu ya. Kemudian kalau yang rasio berarti pakai per person gitu. Nah, ini adalah tabel dari uji hipotesis ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian kita harus tahu dulu uji hipotesis mana yang harus kita pakai. Sini dibedakan berdasarkan apakah data tersebut non parametrik atau yang parametrik. Kemudian apakah dia dua sampel atau lebih daripada dua sampel, atau dia datanya related atau independen gitu ya. Kemudian ini kita next. Untuk slide selanjutnya ini dia merupakan penjelasan dari tabel yang tadi ya. Kalau ini berdasarkan jumlah variabel yang diteliti. Oh, ini yang tadi. Ya, jadi ada yang univariat, ada yang deskripsi tadi yang satu sampel secara umum. Kemudian bivariat ya, bivariat ada yang dua variabel. Kemudian ada yang lebih dari dua variabel, yang dua sampel yang ini komparatif ya. Kemudian untuk skala pengukurannya, untuk yang nominal ordinal itu termasuk yang non-parametrik. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Kalau yang parametrik untuk pengukurannya adalah interval dan rasio. Kemudian, nah ini juga penjelasan dari yang tabel tadi juga. Ini kalau misalnya data tadi dia terbagi dua ya, ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Kemudian kalau misalnya yang parametrik, kalau sampelnya satu atau variabel satu, berarti kita menggunakan t-test atau z-test. Kalau misalnya dua atau lebih daripada dua, kita bisa pakai ada yang independen, pakai two group test, z-test atau one way, ANOVA. Kalau yang related, berarti kita pakai yang priority test. Untuk yang non-parametrik dia terbagi dua lagi. Kalau misalnya pakai satu sampel atau satu variabel, kita bisa pakai frekuensi chi-squarean sama binomial. Kalau yang lebih daripada dua, ya mulai dari dua atau lebih daripada dua, ini terbagi lagi, ada yang related, ada yang independen. Kita untuk yang related bisa pakai yang ini, ya. Kemudian yang independen juga bisa pakai yang sebelah sini. Ini cuma turunan dari tabel yang tadi ya. Kemudian ini juga sama. Nah, di sini ada penjelasan juga kategori dari variabel ya. Kemudian next. Kan ini hanya beberapa teoristis saja ya. Sudah. Sudah ya, untuk statistik yang inferensial. Jadi, untuk hitung-hitungannya kita akan mulai pertemuan yang selanjutnya. Kalau begitu saya cukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.